العزيز الغفار الجبار المكور الليل في النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Muslimin, hamba Allah jamaah salat Jumat yang mulia, tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya, tidak boleh ada istirahat, sedetik pun tidak boleh ada istirahat dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masa cuti, tidak ada tanggal merah. Untuk mengingat Allah tidak ada tanggal merah selalu, dan hana cok cuti piuhe, karena selalu selama jiwa menyatu dengan raga, jawang mesaboh dengan tubuh, selalu kita memujinya, baik dalam pujian qalbiyah, puja Allah dengan hati selalu tazkirah, maupun memuji Allah dengan qalbiyah, qauliyah, puja Allah dengan lidah, meratib, melebihi daripada mengucapkan semua yang lainnya, supaya lidah kita berfungsi dan bermakna, naik saksi di hari kelak, butui lung lidah lung meratib kon gaduh pep-pep berfungsi, maupun katanya zikrullah kepada Allah dalam bentuk fi'aliyah. Semua tugas-tugas kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan ikhlas, dan itu kita lakukan menjadi satu kewajiban, satu kebutuhan sesuai dengan profesi masing-masing. Juga dalam makna yang paling luas adalah menuruti semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah zikrullah dalam makna yang paling luas. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama, yang telah mengajarkan kita bagaimana mestinya kita di dalam waktu sehari semalam 24 saat 24 jam kita bagi untuk aktivitas ibadah, mandum untuk ibadah. Karena ibadah dalam makna yang luas bisa juga bermakna ibadahnya seluruh komponen yang kita lakukan. Ulun butuh istirahat, istirahat pun ibadah. Istirahatnya mangan kita mengumpulkan tenaga. Tenaganya tak pakai lom untuk ibadah, jadi istirahat dihitung sebagai ibadah. Ulun hal untuk mengkerjanya, lunjak kantu, lunjak ublang, yakni moto dan sebagainya, juga itu bahagian daripada ibadah. Karena melakukan aktivitas untuk mendapatkan nafkah, hal keadaannya adalah halalan thayyibah, itu pun masuk waktu ibadah. Berarti istirahat wa makna kepada ibadah, bekerja di tempat tugas wa makna kepada ibadah, ibadah tika ibadah. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ya untuk semua ibadah itu. Hamba Allah yang berbahagia, semua manusia berbagai tingkatan dan dimanapun kita nyudip dalam lingkungan masing-masing, tidak terlepas, tidak sunyi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Kadang persoalan keluarga, persoalan juga yang mesti oleh kita tabuh pikiran. Bagaimana ingin menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang tentram,
mawaddah plus rahmah. Jika itu tidak didapatkan, maka itu menunjukkan suatu masalah besar. Ada orang-orang yang hidup tenang, bahagia, suami, istri, anak. Jangankan dia yang senang, urang yang senang. Tapi sebahagian manusia dalam keluarganya susah, apuh apah. Jangankan dia yang merasakan, urang yang adab gegeng. Padahal hana gerasa gero, geugap adab ge. Berarti memperoleh masalah. Demikian juga masalah dalam masyarakat, selalu ada masalah. Masalah organisasi, masalah di kampung, masalah hudib lang nanggro, tidak terlepas masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, manusia tidak punya kekuatan, walaupun belajar cara menyelesaikan masalah. Orang-orang yang di perkuliahan ada satu pelajaran, problem solving, cara memecahkan masalah. Tetapi masalah han pecah-pecah, mutamah juju masalah. Kapan masalah tidak bisa dipecahkan? Ketika masalah itu hana taruh Allah. Seolah gekun le Allah, ami hana ruh lo ngombo selesai je kedro, selesai kedro je tanya na carong. Na hayu hai hamba, ci pelumah haju carong. Tidak akan pernah bisa masalah itu selesai ketika tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita hadirkan Allah dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara at-taqwa. Dalam Al-Quran surah At-Talaq di awal-awal ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6 Allah menyebutkan yang sudah sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Oleh Allah Subhanahu wa taala menegaskan, siapa yang bertakwa kepada Allah, sebesar apapun masalah, beraya masalah, raya masalah ngurung. Anu min beo masalah beraya, raya masalah ngurung. Allah menyelesaikan semua itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama, Allah menjadikan ia memperoleh jalan keluar. Yang kedua, Allah memberikan kecukupan kepadanya. Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan kepada orang yang banyak masalah itu adalah jalan keluar kalau ia menyelesaikan dengan takwa dan menghadirkan Allah di dalam menyelesaikan masalah itu. Tanya hamba lemah, mau feh-feh, mengkreh-kreh, enggak punya kekuatan. Kita sebagai hamba, sebagai makhluk lemah, maka orang-orang lemah harus melakukan suplemen. Da uang memoto katengun ijib keratindeng. Itu apa? Mengatiga blood ibegah. Ada orang-orang yang lemah fisik, ada vitamin-vitamin. Maka ketika kita lemah menyelesaikan masalah, maka kita melibatkan Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, adik hayu long that pi hana hayu, adik tega long that pi hana tega. Karena itulah maka engkau yang menyelesaikan masalah. Jadi terserahkan kepada Allah, dan Allah melihat kita takwa, maka Allah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh semua hambanya yang lemah itu. Muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, Allah memberikan kecukupan kepada hambanya yang menyelesaikan masalah, menghadirkan Allah. Bahkan yang Allah berikan min haitsu la yahtasib,
dari jalan yang ia tidak menduga, dari cara yang ia tidak mengira, ternyata Allah memberikan jalan keluar. Intinya orang-orang yang memperoleh jalan keluar adalah orang yang selalu takwa kepada Allah. Maka secara mafhum mukhalafah, orang-orang yang tidak bertakwa kan mutumeng jalan keluar, tetapi mutumeng ulua jalan, dan dia tidak memperoleh petunjuk dari Allah, tidak memperoleh cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Tetapi bagi orang takwa, sebesar apapun masalah, ia sanggup melalui dan melalui satu persatu hingga finish kepada ajal kehidupannya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, karena itu maka metode yang harus kita gunakan supaya selalu dekat dengan Allah adalah mengambil peluang-peluang. Dari mana Allah menyediakan pahala? Semua tempat Allah sediakan, semua waktu Allah sediakan. Kita ambil pahala itu, dah peluang. Buta keruling kepada pahala. Yang mungkin mamplam, keruling, cungbak mamplam. Tanyang-tanyang lo, patna wak mamplam, patna wah mamplam. Mungkin kameng tanyang patna kameng dan sebagainya. Mungkin motor tanyang patna urung publewa motor. Tetapi kita sebagai ahlul ibadah harus banyak bertanya, hai patna fahala ile, kata mita fahala, patna fahala. Fahala itu Allah sediakan di mana-mana. Fahala itu Allah berikan kapan saja. Ketika si hamba menghendaki, bagi Allah tidak pernah habis stok fahala. Hana habis barang, hana habis stok. Kalau lagi kita tanya manusia, begitu banyak diberikan, banyak orang membutuhkan, payah beujaro hu kabeh barang prehele hanali. Sementara rezeki dari Allah, sementara rahmat dari Allah, sementara pahala dari Allah, tidak berhenti stok. Hana pernah habis barang. Hana gukuli Allah hai baik ibadatnya pahala pi hanali yo prehele saat. Tidak ada. Maka kita harus mencari peluang-peluang itu. Orang-orang bisnis sering mengatakan, di mana ada peluang bisnis? Watai gekalan sesuatu, gekalan dengan kacamata bisnis. Lu mau je kepegak kepeng, karena dia melihatnya dengan wawasan bisnis. Orang-orang ahli ibadah, dia melihat juga peluang. Di mana peluang kita memperoleh pahala? Tersedia di mana-mana. Membangun masjid seperti saat ini peluang berpahala. Kalaupun dikatakan peluang bisnis pahala akhirat. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, maka orang-orang ibadah itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan tempat, kecuali di matanya selalu terlihat pahala ajran azima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Prosesi salat Jumat hari ini saja, ini adalah peluang pahala bagi orang-orang yang berorientasi kepada akhirat. Bukankah Nabi telah menyebutkan, man raha fi yaumil jumu'ah, siapa yang pada hari Jumat itu dia bersiap-siap, berpagi-pagi, bergegas-gegas, datang pada waktu yang pertama fi sa'atil ula, di awal waktu dia hadir ke masjid, maka orang itu kata Nabi memperoleh peluang pahala. Faka'anna qarraba badanah, dia seperti telah berkurban seekor unta. Unta tapi hana ta dua imatang lumpang dua pane unta. Tetapi dalam catatan malaikat, kita telah berkorban seekor unta yang sangat mahal itu, hanya lantaran kita hadir ke masjid melihat peluang, yaitu peluang pahala yang disediakan Allah fi sa'atil ula, pada kesempatan pertama hadir. Jadi yang hadir pertama ke masjid, Allah sediakan pahala seolah-olah berkurban seekor unta. Yang kedua, kata Nabi, fi sa'atis saniyah, peluang yang kedua dilihat oleh ahlul ibadah
ketika dia hadir pada momen yang kedua, yaitu faka'anna qarraba bakar. Orang itu bagaikan berkurban seekor lembu. Di rumah hutanya hana mandum na lumo, mu mana hana be alumo. Tetapi dalam catatan malaikat kita tercatat orang yang berkurban seekor lembu. Lumo tetan wahana kurban kana, karena dia melihat peluang tadi, yaitu peluang berfahala, bukan hanya peluang bisnis, bukan hanya peluang dagang, bukan hanya peluang wisata, bukan hanya peluang transportasi, tapi peluang ibadah dia prioritaskan di dalam kehidupannya. Hana mupu sapu kana saboh lumo, bagaikan kita berkurban pada hari tegeja rumah hutannya lumo hana wahana. Kemudian kata Nabi fi sa'atis salisah, pada momen yang ketiga, datang dia pada waktu yang ketiga, ka'anna qarrabal ghanam au kibshan, bagaikan berkurban seekor kambing, mengkambing tetan, tapi kagak catat oleh malaikat dia berkurban seekor kambing atau kibas atau biri-biri. Kemudian yang datang pada waktu yang keempat, faka'anna yatasaddaqa adujaj, bagaikan bersedekah seekor ayam. Mano hana gerupuh hana tercatat di dalam buku malaikat, kita telah bersedekah seekor ayam yang besar. Yang datang pada waktu yang kelima, dia lihat ada peluang, adik telat bina peluang. Ka'anna ayyatasaddaqa baydah, bagaikan dia memberi sedekah seekor atau sebutir telur saboh-boh manok atau saboh-boh itik. Manok tanda pelara, itik tanda pelara, tercatat dalam buku malaikat, kita seperti sudah bersedekah seekor atau sebutir telur. Ini peluang-peluang pahala yang gekalan oleh ahli-ahli ibadah. Jadi masing-masing melihat peluang, sama seperti kita sebutkan tadi. Orang yang berkarir melihat di mana ada karir, dia melamar di situ. Orang yang berdagang partner bisnis, kenan gejak, kekembangkan dagangannya dan lain-lain. Orang-orang wisata melihat juga partner bak kaya, gepinah gepeglih mengajak orang hidup ilmu belau, peluang wisata. Tetapi orang-orang ahlul ibadah, dia melihat peluang-peluang berfahala. Hamba Allah, jamaah yang berbahagia. Oleh karena demikian, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai kita hambanya, sehingga masalah-masalah yang kita hadapi terpulihkan, tersembuhkan dengan kebahagiaan ibadah ini. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan makhluk, diciptakan getanya manusia dengan variasi. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mau, mandum genek pekaya getanya sim salabin. Hanya Allah mengatakan kum fayakun, mandum kaya, lang detik kaya mandum. Tapi Allah tidak menjadikan seperti itu, karena hana musau terima jaket, hana musau terima sedekah, yang terima sedekah keun bek nejuk kelung, diurung juk sedekah pi hana tehojuk mandum kaya, han diciptakan dengan keadaan yang sama supaya getanya manusia terjadi interaksi. Sekiranya Allah berkehendak dan Allah mau, sekiranya Allah mau, semua kita hari ini dijadikan semua sama pandai, sama malim mendum, sama carong mendum. Tapi Allah han ciptakan lagi nyan, siapa yang menjadi murid, hana musaji ke murid. Siapa yang menjadi guru, pi hana ada pegah guru karena mendum guru. Maka Allah tidak menciptakan seperti itu. Sekiranya Allah mau, kita akan disamakan semua selera, baik manusia dengan binatang geput sama mandum, urang pajahubu, lumo pajahubu geput sama. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Kasihan makhluk akan berebut-rebut.
Urang paje hubu lih Jumaat jak bak warung. Mamanya lumo pi paje hubu kan tiga ngelumo datang bak warung karena sama selera. Allah tidak menciptakan yang demikian supaya manusia ini berinteraksi. Hamba Allah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Maka dengan demikian orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping orang itu diberikan jalan keluar dan Allah cukupkan apa yang ia mau, Allah cukupkan kebutuhannya, ini pun sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Mandum yang diciptakan oleh Allah kagebuh ukuran. Urang kaya ge haji, urang gasin hana wajibkan haji karenanya keadilan. Urang agam wajib jak sembahyang Jumat, uri nang biarkan tinggai rumah, gejaga anak miat, ge magun, ge preh hutan nyawa, gejaga rumah baik tamang pencuri, itu pun keadilan Allah. Urang yang tega ge yudang sembahyang, hansah sembahyang wajib menyokan secara qiyam berdiri. Urang yang lemah jeut seraga dua, jeut seraga berbaring, itu pun keadilan Allah. Urang yang hadir di dalam bulan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, ke urang sakit, jeut hana puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, itu keadilan Allah. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kondisi apapun yang diciptakan kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengurangi hak kita dan tidak pernah terhambat hak kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara kita. Bukankah dalam satu hadis seseorang, sekelompok orang mendatangi Nabi, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang miskin." Dilihat nanti di dalam syarah hadis. Bisa dalam Riyadhis Shalihin, bisa dalam Nuzhatul Muttaqin, bisa di dalam Raudatul Muttaqin, bisa di dalam Dalilul Falihin, syarhi ala Riyadhis Shalihin li Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ketika orang miskin datang ke Nabi, seolah-olah orang miskin pesimis, putus asa, merasa gundah. "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang miskin yang kami merasa sedikit kekurangan." Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu kurang?" Orang-orang miskin menjawab, "Ketika kami melihat orang-orang kaya berpuasa sama dengan kami puasa. Hum yasumuna wa nahnu nasum." Mereka berpuasa, kami berpuasa. Jadi di mana lebihnya kami orang miskin? Mereka kaya puasa, sama juga seperti kami puasa. Ketika mereka sembahyang, kami juga sembahyang. Hum yusalluna wa nahnu nusalli. Mereka salat, kami salat juga, sama. 50 seri. Jadi yang membuatmu kurang apa? Maka orang-orang miskin mengatakan, hum yatasaddaquna wa nahnu lam nusaddiqa. Mereka orang kaya sangat senang hidupnya karena dengan kayanya mereka bisa bersedekah, bisa membangun masjid, bisa memberikan fasilitas, bisa menyantuni anak yatim, bisa kenduri maulid, bisa macam-macam. Itu orang kaya senang sekali, ya Rasulullah. Bagaimana dengan kami yang miskin, mufeh-feh, mekreh-kreh udip? Maka Rasul menjawab, "Alaisa bidzikrillahi sadaqah." Oh, baik sedih. Karena berzikir itu juga sedekah. Maka orang-orang yang tidak punya finansial, tidak punya uang dan material, tetap masih bisa bersedekah. Dia bisa memperbanyak zikir, bisa dengan kalimatut thayyibah, al kalimatut thayyibah sedekah. Bicara yang baik juga sedekah, memberi nasihat juga sedekah, dengan cara-cara yang dia lakukan bermanfaat orang lain juga sedekah. Jadi orang kaya gebicara, orang gasin gebicara, semua ada cara. Yang hana caranya ke yang hantem pakai cara. Maka orang-orang yang tidak mau menggunakan cara mendekat kepada Allah,
orang-orang itu tidak mendapat jalan keluar, tapi dia memperoleh keluar jalan. Gede keluar jalan di luar daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai hamba Allah, umat dari Rasulullah, senantiasa mendekat kepada Allah agar hidup kita senantiasa memperoleh kebahagiaan. Jikapun banyak masalah dalam keluarga, dalam perdagangan, dalam bekerja, dalam masyarakat, dalam organisasi, insya Allah Allah hadir untuk menyelesaikan masalah kita, memberikan maunah, bantuan kepada kita dengan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.